warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, perkenalkan teman-teman. Nama saya Muar Dafira dengan NIM 0801242268. Saya dari IKM 7 semester 3. Saya dari kelompok 1. Saya Suci Rahmanda dengan NIM 0801242246 dari kelompok 1. Saya Sahara Munte dengan NIM 0801242245 kelas IKM 7 semester 3 dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mereview jurnal yang kami susun sendiri berdasarkan data penelitian yang telah kami lakukan. Review ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang, metode penelitian, hasil, instrumen pendukung, serta kesimpulan dari jurnal yang kami buat. Dengan judul jurnal, Analisis Deskriptif Kasus Demam Tifoid Rawat Inap di Klinik Tiara Medistra selama bulan Oktober 2025. Ini saya Mawar Dafira dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, yang pertama, demam tifoid ini masih menjadi salah satu penyakit infeksi yang sering ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi sanitasi lingkungan, kebersihan makanan, serta kualitas air bersih yang belum optimal. Di fasilitas kesehatan, tingkat pertama, demam tifoid menjadi salah satu penyebab utama pasien menjalani rawat inap. Meskipun demikian, penelitian secara khusus analisis karakteristik kasus tifoid di klinik pertama masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis biostatistik deskriptif untuk menggambarkan pola kejadian, lama perawatan, serta biaya pelayanan sebagai dasar perencanaan layanan kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik kasus demam tifoid rawat inap di klinik Pratama Rawat Inap Tiara Medistra selama bulan Oktober 2025. Fokus penelitian ini meliputi jumlah kasus, lama rawat inap, serta biaya perawatan pasien. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran beban penyakit di fasilitas kesehatan primer dan menjadi dasar dalam evaluasi efisiensi pelayanan, perencanaan sumber daya, serta penguatan upaya promotif dan preventif. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif biostatistik. Data diperoleh dari rekam medis pasien rawat inap tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling sehingga seluruh pasien yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan distribusi kasus selama rawat inap dan biaya perawatan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Jadi, dari hasil penelitian tentang pasien demam tifoid yang dirawat inap di klinik Tiara Medistra selama bulan Oktober 2025, dari hasil penelitian kelihatan kalau demam tifoid itu masih cukup sering muncul di klinik ini. Artinya, penyakit ini memang masih jadi masalah kesehatan di masyarakat sekitar. Kemungkinan besar karena faktor kebersihan makanan, air, dan lingkungan. Terus dari data yang ada, rata-rata pasien cuma dirawat sekitar 2 hari. Bahkan kebanyakan pasien memang selesai dirawat dalam waktu 2 hari. Ini menunjukkan kalau kondisi pasien umumnya nggak terlalu parah, masih tergolong ringan sampai sedang. Jadi, dengan pengobatan yang ada di klinik, pasien sudah bisa membaik tanpa harus dirawat lama atau dirujuk ke rumah sakit besar. Hal ini juga menandakan kalau penanganan dan pengobatan di klinik sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Terus kalau kita lihat dari pembagian lama rawatnya, yang paling banyak itu pasien dengan lama rawat 2 hari, jumlahnya sampai 65% lebih. Setelah itu, yang dirawat 3 hari sekitar 25%, sisanya cuma sedikit yang 1 hari atau sampai 4 hari. Di sini kelihatan kalau pola perawatan pasien cukup seragam, nggak banyak yang perlu dirawat lama-lama. Nah, sekarang soal biaya perawatan. Total biaya pelayanan selama 1 bulan untuk semua pasien demam tifoid ini sekitar 77 juta. Kalau dirata-ratakan, setiap pasien menghabiskan biaya sekitar 673.000. Untuk ukuran rawat inap, angka ini masih bisa dibilang cukup terjangkau. Apalagi karena lama rawatnya juga singkat. Biaya ini juga cenderung mirip antar pasien karena lama rawatnya hampir sama.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan kalau pelayanan rawat inap demam tifoid di klinik berjalan dengan cukup baik. Pasien bisa ditangani dengan cepat, lama rawat nggak lama, dan biaya masih terkendali. Tapi di sisi lain, karena jumlah kasusnya masih cukup banyak dalam 1 bulan, ini jadi tanda kalau upaya pencegahan di masyarakat masih perlu diperkuat, terutama soal kebersihan makanan, air minum, dan kebiasaan hidup bersih. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pendukung atau alat pendukung dalam proses penelitian kami. Nah, jadi secara garis besar, pelayanan pasien rawat inap demam tifoid di Klinik Tiara Medistra itu sudah berjalan efektif dan efisien. Namun, kita tidak boleh cepat puas karena data selama 1 bulan kemarin menunjukkan bahwa kita perlu sekali menguatkan upaya promosi kesehatan dan pencegahan atau preventif, khususnya edukasi ke masyarakat tentang kebersihan makanan, sanitasi lingkungan, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat itu harus kita gencarkan. Nah, karena tujuannya apa? Tujuannya sudah sangat jelas untuk menurunkan kasus demam tifoid di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana sih kami bisa mendapatkan data ini? Apa sih alat pendukung atau instrumen pendukung dalam penelitian kami kemarin? Nah, di sini kami menggunakan beberapa instrumen pendukung. Yang pertama itu adalah telaah rekam medis. Nah, ini tuh adalah kunci untuk kami bisa mendapatkan data kuantitatif seperti jumlah kasus, lama rawat inap, dan juga biaya perawatan. Nah, lalu yang kedua itu panduan wawancara. Kami juga melakukan wawancara secara langsung, ngobrol secara langsung dengan pihak klinik untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bagaimana proses pelayanan dan pencatatan kasus ini dilakukan di klinik mereka, seperti itu. Lalu yang terakhir itu dokumentasi lapangan. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, foto-foto yang kita lihat ini berfungsi sebagai bukti bahwasanya kami benar-benar melakukan penelitian di sana. Jadi tidak kami rancang-rancang atau kayak di ngarang-ngarang sendiri kayak gitu. Jadi dokumentasi ini nanti juga untuk memperkuat validitas data kami. Nah, jadi ada beberapa dokumentasi saat kami melakukan pengambilan data di lapangan, mulai dari suasana di depan klinik, foto tim kami, hingga data-data yang kami kumpulkan dari rekam medis juga ada dalam dokumentasi kami. Nah, jadi apa bagian terpentingnya? Jadi bagian terpenting dari hasil penelitian per Oktober 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus demam tifoid itu termasuk kategori ringan. Kenapa kita bilang kategori ringan? Karena yang pertama itu rata-rata lama rawat inap itu hanya sekitar 2,29 hari, yang berarti waktunya cukup singkat. Nah, lalu yang kedua itu biaya perawatan relatif terjangkau, jadi tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini adalah pelayanan demam tifoid di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini sudah berjalan efektif dan efisien. Tapi seperti yang disebutkan tadi di awal, upaya pencegahan atau preventif harus lebih ditingkatkan lagi untuk benar-benar menekan angka kejadian di masyarakat. Jadi di masa yang akan datang, kasus demam tifoid tadi bisa lebih menurun atau bahkan tidak melonjak lagi. Jadi bisa menurun, jadi kita bisa terbebas dari demam tifoid itu. Terima kasih.